Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrio Faresi Devara. Saya dari program studi informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gerbang logika, teman-teman. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja saya ke videonya. Nah, teman-teman, jadi apa sih itu gerbang logika? Nah, gerbang logika ini merupakan implementasi fisik dari fungsi logika atau operasi logika dalam elektronika digital, teman-teman. Nah, menurut Muhammad Ali dan Aryadi Chandra Nugraha, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul Teknik Digital Teori dan Aplikasi, pada halaman 22 disebutkan yaitu suatu fungsi logika adalah hubungan antara variabel biner pada masukan dan variabel biner pada keluaran dari sebuah rangkaian digital yang mengikuti hukum aljabar boolean. Nah, teman-teman, aljabar boolean ini penting karena memberikan rangka-rangka kerja matematis dalam elektronika digital yang menggunakan nilai biner 1 dan 0. Nah, untuk mempresentasikan konstanta dan variabel, hal ini krusial dalam menjelaskan hubungan input dan output dalam rangkaian logika dengan tepat, serta berperan penting dalam desain, analisis, dan pengembangan sistem elektronika modern, teman-teman. Nah, teman-teman, dalam aljabar boolean, semua hubungan logika dijelaskan melalui 3 operasi dasar. Yang pertama yaitu gerbang logika NOT, atau yang disebut dengan negasi, lalu ada AND, atau yang disebut dengan konjungsi, dan OR, atau yang disebut dengan disjungsi. Nah, ketiga operasi ini nanti akan dipresentasikan dalam tabel kebenaran yang menampilkan keadaan semua input dan output untuk setiap kemungkinan, serta menggunakan simbol rangkaian yang untuk mengilustrasikan sirkuit digital dan persamaan fungsi yang sesuai. Nah, ini mempermudah komunikasi antar profesional dalam bidang teknik elektronika, serta memungkinkan pengembangan sistem yang lebih efisien dan efektif. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu ada gerbang logika AND. Nah, operasi AND ini bisa menghubungkan 2 atau lebih variabel input mulai A, B, dan seterusnya, dan satu variabel output yang bisa disebutkan dengan key atau F. Nah, jadi variabel output ini akan berlogika 1 hanya jika semua inputnya dalam keadaan 1, dan sedangkan untuk sisanya adalah 0. Nah, teman-teman, jadi berikut gambarnya ada di atas. Teman-teman bisa lihat gambar tabel kebenarannya. Jadi kalau satunya sama, semua inputannya satu sama, yaitu 1, maka outputnya adalah 1, teman-teman. Untuk sisanya yang lain, maka outputnya adalah 0. Nah, lalu simbol rangkaiannya berbentuk seperti ini, teman-teman. Bisa lihat. Lalu berikutnya ada persamaan fungsinya. Nah, persamaan fungsinya bisa ditulis dengan titik atau tidak sama sekali, teman-teman. Jadi bila ada buka kurung A, B, tidak ada apa-apa, itu bisa dikatakan yaitu gerbang logika N, teman-teman. Atau kalau ada titik berarti gerbang logika N, teman-teman, operasinya. Nah, lalu kita lanjut ke gerbang operasi OR, teman-teman. Nah, operasi OR ini juga menghubungkan 2 atau lebih variabel, teman-teman, yaitu dengan input mulai A, B, dan seterusnya, teman-teman, dan satu variabel output. Nah, jadi variabel outputnya akan berlogika 0 hanya jika semua inputnya dalam keadaan 0, teman-teman, sedangkan sisanya adalah 1. Nah, jadi berikut gambarnya di atas. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Jika 0-nya semua sama, outputnya itu 0, 0, maka outputnya adalah 0, sedangkan sisanya adalah 1, teman-teman, yang lain. Nah, lalu simbol rangkaiannya berbentuk seperti ini, teman-teman, seperti panah gitu. Lalu persamaan fungsinya dituliskan dengan lambang plus, teman-teman. Nah, kita lanjut ke operasi NOT, teman-teman. Nah, fungsi NOT ini adalah fungsi logika yang membalik sebuah variabel biner. Misalnya jika inputannya adalah 0, maka keluarannya adalah 1. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi berikut gambarnya di atas, teman-teman. Nah, ini yang paling mudah, teman-teman, karena sama aja kayak antonimnya, itu kebalikannya. Jadi kalau 0, 1, kalau 1, 0. Nah, jadi simbol rangkaiannya berbentuk seperti ini, teman-teman. Segitiga dan ada bulat di keluarannya. Nah, lalu persamaan fungsinya ditandai dengan adanya garis di atas inputannya, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan gerbang logika bentukan, teman-teman. Nah, gerbang logika bentukan ini seperti NAND, SOR, SNOR, dan NOR adalah kombinasi dari gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT, yang memiliki karakteristik dan fungsi khusus dalam desain sirkuit digital.
Nah, berikut adalah penjelasan untuk masing-masing gerbang tersebut beserta tabel kebenaran, simbol, dan persamaan fungsinya, teman-teman. Nah, yang pertama kita memiliki gerbang NaN, teman-teman. Nah, gerbang NaN ini merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar AND dan NOT. Variabel outputnya akan berlogika 0 hanya jika semua inputannya dalam keadaan 1. Sedangkan sisanya adalah 1, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di atas. Oke. Nah, jika inputannya 1, semuanya sama yaitu 1, maka outputnya adalah 0, teman-teman. Sedangkan sisanya yang lain adalah 1. Nah, lalu simbol rangkaiannya berbentuk seperti ini. Sama seperti logika AND, teman-teman. Cuman yang membedakan dia ada bulatnya di tempat keluarnya, teman-teman. Lalu persamaan fungsinya berbentuk seperti AND, teman-teman. Cuman ditambahkan dengan ada garis di atasnya, yaitu garis yang nyambung, teman-teman. Bukan putus-putus, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke operasi gerbang NOR, teman-teman. Nah, jadi operasi NOR ini merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar OR dan NOT. Nah, variabel keluarannya akan berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0, teman-teman. Sedangkan sisanya adalah 0. Nah, berikut gambarnya di atas. Teman-teman bisa lihat, jika semua inputannya 0 semuanya sama, yaitu 0 gitu, semuanya inputannya, maka outputnya adalah 1. Sedangkan sisanya yang lain adalah 0. Nah, teman-teman bisa lihat simbol rangkaiannya hampir sama seperti OR, cuma ada bulatan di keluarannya, teman-teman. Lalu persamaan fungsinya sama seperti OR, cuma ada tambahan, yaitu garis, teman-teman. Garis panjang di inputannya, tanpa putus-putus, teman-teman. Ingat ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke operasi gerbang SOR, teman-teman. Lalu untuk operasi SOR ini outputnya adalah 1 jika inputan 1 berjumlah ganjil, sedangkan sisanya adalah 0, teman-teman. Nah, berikut ada gambarnya di atas. Nah, gimana sih caranya? Jadi itu kalau inputannya satunya ada berjumlah ganjil, maksudnya misalnya satunya bisa kita lihat nih, satunya ada 1, berarti outputnya ada 1, teman-teman. Sedangkan kalau satunya berjumlah genap, yaitu seperti ada 2 atau 4, outputnya adalah 0. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi simbol rangkaiannya seperti ini, seperti hampir sama seperti OR, cuman yang membedakan ada garis melengkung di belakang panahnya, teman-teman. Lalu persamaan fungsinya hampir sama seperti OR, cuman yang membedakan ada lambang bulatnya, teman-teman, tanpa ada garis di atasnya. Diingat ya, teman-teman, untuk operasi SOR ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke operasi gerbang SNOR, teman-teman. Operasi eksklusif NOT OR ini biasa disebut dengan SNOR. Sinyal outputnya adalah 0 jika inputan satunya berjumlah ganjil. Teman-teman bisa lihat gambarnya di atas. Nah, kalau tadi SOR tadi itu satunya ganjil, outputnya 1. Kalau SNOR ini, teman-teman, satunya ganjil berjumlah 0. Jadi itu saja, teman-teman. Lalu sisanya nanti adalah 1. Nah, teman-teman bisa lihat simbol rangkaiannya hampir sama seperti SOR, cuman ada bulatan di tempat keluaran sinyalnya. Lalu di persamaan fungsinya kita lihat nih, teman-teman. Jadi ditandai dengan seperti SOR ini, cuman kalau di SNOR dia tambah lalu bulat, baru di atasnya ada garis yang panjang, teman-teman, tidak putus-putus. Oke, teman-teman, yang terakhir kita akan langsung ke contoh soalnya dan cara penyelesaiannya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat soal yang pertama ada di atas saya gambarnya. Nah, jadi dari soal pertama ini kita dapat simpulkan bahwa output dari hasil operasi yang berada dalam tanda kurung ini, teman-teman, nanti akan kita inputkan ke dalam bentuk gerbang SNOR. Nah, kenapa SNOR? Seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau SNOR itu kan persamaan fungsinya adalah bentuknya tambah lalu ada bulatnya, lalu di atasnya ada garis panjang, teman-teman. Nah, jadi yang pertama
kita harus mengerjakan operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya teman-teman. Yaitu yang pertama ini teman-teman, negasi A, negasi B. Oke, langsung saja kita mulai penggambaran simulasinya teman-teman. Nah kan di soalnya ini kita lihat yang pertama ini negasi A, negasi B, baru C. Berarti akan kita buatkan dulu teman-teman inputannya. Ini adalah input A, ini adalah input B, dan ini adalah input C. Kita namain dulu terlebih dahulu teman-teman. Ntar saya rapikan dulu. Oke, kita namai. Ini adalah A. Ini adalah B. Dan ini adalah C. Aduh, ini masuk. Oke, saya sudah buat inputan A, B, C-nya. Tadi kan yang pertama berarti not A. Ini ya teman-teman, not. Gerbang not. Kita rapikan biar rapi, biar nggak ribet ya. Nah, B-nya kan dinotkan teman-teman. Nih. Kita rapikan teman-teman. Lalu ada inputan C. Nah teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau ada titik dan tidak ada sama sekali tandanya, itu berarti gerbang N teman-teman. Jadi ABC itu kita akan masukkan ke operasi gerbang N teman-teman. Dengan input 3. Nah, jadi akan kita masukkan seperti ini teman-teman. Input C ke sini, Input C ke sini, input not B ke sini, input not A ke sini. Saya rapikan biar rapi teman-teman. Oke, jadi pertama sudah selesai. Kita lanjut ke kurung yang kedua teman-teman. Nah, kalau tanda kurung yang kedua ini sama aja teman-teman seperti sebelumnya, cuman yang dinotkan hanya C-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja buat berarti A, B, dan not C teman-teman ya. Gerbang logika N. Kita taruh lagi N di sini dengan 3 inputan. Nah, A ke sini kita rapikan ya teman-teman, biar rapi. Nah, B ke sini kita lurusin. Aduh, gak rapi nih. Nah, gini aja. Baru C-nya kita notkan. Berarti seperti ini. Tarik. Lalu kita gini kan. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk tanda kurung yang kedua. Oke, kita lanjut ke yang kurung ketiga teman-teman. Nah teman-teman, kalau tadi kan kita tahu not karena ada garis kecil di atasnya. Nah, ini teman-teman kira-kira apa? None atau not? Yap, benar sekali teman-teman, meskipun teman-teman gak jawab. Ini adalah not teman-teman. Kenapa? Karena garisnya pisah teman-teman. Kalau garisnya gabung, itu akan jadi none teman-teman. Kita langsung saja gambarkan simulasinya. Berarti not A, not B. Kita masukkan ke N nanti. Kita ambil not lagi di sini. Not lagi. Kita taruh di sini. Not A dan not B ya.
Aduh, kurang rapi ya teman-teman. Ini aja kali ya. Nah, kita ambil n-nya karena 2, jadi nggak perlu kita tambahin lagi satu inputan. Oke teman-teman. Nah, tanda kurung yang ketiga sudah selesai. Kita langsung ke tahap yang terakhir teman-teman. Nah, jadi ketiga output ini kita akan gambarkan operasi gerbang snor. Karena kan kita udah tahu teman-teman, kalau ada plus bulat gitu terus garisnya panjang, itu berarti snor teman-teman. Kita langsung ambil saja gerbang snornya. Sini kita tambahin 1 jadi 3 inputan, lalu kita masukkan outputnya yang tadi, kita luruskan biar rapi teman-teman. Ini dia. Nah teman-teman, jadi seperti ini gambaran simulasinya teman-teman. Nah, jadi F-nya adalah ini teman-teman. Oke, penggambaran simulasinya sudah selesai. Kita akan lanjut ke penulisan tabel kebenarannya teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke tahap penulisan tabel kebenaran pada soal yang pertama teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini sudah saya siapkan kemungkinan inputannya. Nah, kalau kemungkinan inputannya ini untuk 3 variabel ini harus sesuai dengan ini ya teman-teman, karena nggak boleh beda teman-teman. Jadi harus dari 000, 001, 010 seterusnya sampai 111. Nah, ini harus ngurut teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita lihat dinegasikan dulu kan ya teman-teman, sebelum kita masuk ke operasi n-nya teman-teman. Nah, jadi kita tulis dulu operasi n-nya teman-teman. Salah, operasi not-nya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada notasi ada not negasi A teman-teman. Nah, jadi nanti akan kita outputkan dulu ABC ini not-nya, lalu kita akan lanjut ke operasi n-nya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu not A. Pada not A kita bisa lihat nih 0, jadi kita tulis 1. Ini kita lihat di sini 1 dan ini 0 0 0 0. Lalu B juga kita lihat di sini 1 1 0 0. Lalu ada 1 1 0 0. Lalu C 1 0 1 0 1 0 1 salah. Nah, setelah kita negasikan tadi ABC-nya teman-teman, yaitu kita outputkan kebalikan dari inputannya, sudah kita tulis. Kita lanjut ke operasi n-nya teman-teman yang ada di dalam kurung tadi. Nah, negasi A, negasi B, lalu C kita n-kan. Kita lihat di sini mana kan kalau n itu teman-teman semuanya harus 1 inputannya, jadi outputnya akan 1. Nah, biar cepat kita lihat saja di sini negasi A, negasi B-nya yang semuanya 1 mana. Nah, ini 2 ini doang kan teman-teman. Ini 2 ini doang kan teman-teman. Nah, kita lihat kan di sini ada 2 nih teman-teman. Tinggal kita lihat aja C-nya. 1 enggak? Yang ini aja yang 1. Berarti ini outputnya 1 teman-teman. Sisanya adalah 0. Nah, lanjut ke AB dan negasi C teman-teman. Nah, kita gunakan cara cepat tadi juga teman-teman, biar cepat kan. Kita lihat AB-nya yang 1 semuanya sama mana. Nah, 2 ini kan. Lalu kita lihat negasi C-nya yang mana yang 1. Nah, yang ini teman-teman, berarti ini 1, sisanya 0. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ada negasi A dan negasi B, kita n-kan. Nah, jadi Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman, yang 1 semuanya sama yang mana? Yang ini aja kan teman-teman, yang 2 ini. Berarti satunya ada 2. Sisanya 0 teman-teman. Nah, sekarang kita ke tahap yang terakhir teman-teman, yaitu outputnya F.
Nah, jadi kan kita lihat pada soal tadi teman-teman, kita udah lihat kalau soalnya ada garis panjang, lalu ada bulat dan tambah. Itu kan tanda snor teman-teman. Nah, kalau tanda snor itu teman-teman, outputnya seperti apa? Nah, outputnya adalah 0 kan, jika inputan satunya ganjil. Berarti kita lihat di sini teman-teman, inputan tadi yang dalam kurungnya udah kita hasilkan. Nah, kita lihat yang mana satunya yang ganjil. Nah, ini kan satunya ini ganjil teman-teman, cuma satu, berarti 0. Kalau ini satunya ada 2, berarti adalah 1 teman-teman. Ini tidak ada satunya, berarti kosong aja teman-teman, jadi 1. Kita fokuskan yang ke ganjil aja teman-teman. Nah, 0. Ya udah, berarti kita yang 0 cuma ada 2, berarti sisanya 1 semua teman-teman. 1, 1, 1, 1. Nah, jadi begitu teman-teman tabel kebenaran dari soal yang pertama. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah lanjut ke soal yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang di atas ini, soal yang kedua. Nah, jadi soal yang kedua ini kita lihat teman-teman, F sama dengan negasi A, B, C, tambah bulat baru. Nah, ini kan ada tulisan AB-nya, di atasnya ada garis panjang teman-teman. Nah, berarti operasi N ini adalah NaN. Karena ada operasi N dan ada garis panjang di atasnya, berarti operasi NaN teman-teman, persamaan fungsinya. Nah, lanjut tambah bulat baru B tambah C. Nah, ini apa teman-teman? Kalau ada tambah terus ada garis panjang di atasnya. Nah, berarti ini adalah NOR teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, NOR itu persamaan fungsinya tanda plus, lalu ada garis panjang di atasnya teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja simulasikan soal tersebut teman-teman. Yang pertama yaitu negasi A, B, dan C. Berarti A-nya kita notkan, lalu kita ambil B sama C-nya ke gerbang logika N teman-teman. Kita ambil note, mana notnya? Ini dia. Kita susun di sini teman-teman, rapi. Kita kasih lurus ya. Nah, ini juga kasih lurus aja kali ya. Nah, lalu kita tarik B, kita rapikan biar rapi, B dan C. Set, set. Nah, mantap. Oke, kita lanjut ke kurung yang kedua teman-teman. Nah, yang kurung kedua ini kan kita udah simpulkan kalau ini akan menggunakan operasi gerbang NaN teman-teman. Berarti kita langsung saja kita ambil gerbang NaN-nya. Ini dia gerbang NaN. Kita taruh di sini aja kali ya. Nah, kan kita ngambil inputan A dan B teman-teman. Ini dia. Salah. Oke, kita rapikan begini aja kali. Nah. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke kurung yang selanjutnya teman-teman. Nah, yaitu adalah NOR. Jadi kita ambil saja langsung gerbang NOR-nya. Kan itu inputannya tadi B tambah C kan teman-teman. Berarti B dan C. Nah, kita rapikan. Ini gimana ya? Kasian banget ini kali. Nah, sudah. Nah, tadi kan kita lihat soalnya nggak ada garis panjang teman-teman di atas semua inputannya. Berarti itu menggunakan gerbang SOR teman-teman. Kita langsung saja ambil gerbang SOR-nya. Mana SOR? Oh, ini dia. Tambahin 1. Oke. Taruh semua outputannya tadi ke inputan SOR-nya. Lalu kita rapikan teman-teman. Tuh, ini kok jadi gini?
Aduh, dulu. Taruh dulu. Nah, kita rapikan dulu jadi rata ini. Nah, yang di tengah. Nah, jadi ini bisa dirapin. Nah, jadi jadilah seperti ini teman-teman simulasi gerbang logikanya teman-teman untuk soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penulisan tabel kebenaran untuk soal yang kedua teman-teman. Oke, ntar aku rapin dulu. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke penulisan tabel kebenarannya, yaitu di Excel teman-teman, untuk soal yang kedua. Nah, tadi kan di soalnya ada not A teman-teman, berarti kita outputkan dulu not A-nya teman-teman di sini sebelum kita masuk ke proses selanjutnya. Kita lihat kan ini berderet 0, jadi 1 1 1 1. Nah, di sini 1 jadi 0 0 0 0. Nah, sudah kita notkan. Oke, kita langsung ke kurung pertama. Kalau N itu kan satunya udah sama teman-teman, biar satu. Kita cek lagi yang mana satunya sama, yang di B sama C. Kita lihat ya sama. Nah, ini kan sama nih teman-teman sama ini. Kita lihat notasi not A-nya. Nah, ini not A-nya satu juga nih teman-teman, berarti dia satu. Kalau ini enggak, berarti sisanya 0 teman-teman. Ini dia. Nah, ini kan tadi adalah operasi NaN teman-teman. Nah, kalau operasi NaN itu harusnya gimana? Nah, dia kan operasi NaN itu teman-teman, keluarannya akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 1. Nah, jadi kalau semua satunya sama, yaitu semuanya tuh inputannya 1 semua gitu, maka outputnya adalah 0 teman-teman. Kita cek di sini mana yang inputan satunya sama semua di bagian A sama B. Nah, ini kan berarti di sini kita tulis 0 dua-duanya, sisanya 1 teman-teman. Nah, yang kurung ketiga tadi kan sudah kita ketahui bahwa itu adalah NOR teman-teman. Nah, NOR itu variabel keluarannya akan berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0. Nah, jadi maksudnya kalau semuanya 0 berarti outputnya 1. Kita lihat yang mana yang mana inputannya 0 semua sama gitu teman-teman. Nah, ada ini aja nih, 1 sama 2 nih. Berarti yang di sini 1, yang di sini 1 juga teman-teman. Berarti sisanya adalah 0. 0 0 0 0 0 0. Salah teman-teman, yang ini. Nah, udah bener. Nah, kurung 1 2 3 nya sudah kita outputkan nih teman-teman. Kita langsung ke tahap yang terakhir, yaitu yang F teman-teman. Nah, tadi itu kan di soalnya tidak ada garis yang panjang, berarti kalau bukan SNOR berarti SOR teman-teman. Nah, kalau SOR itu kan satunya inputan satu, kalau inputan satunya ganjil, berarti outputnya adalah 1 teman-teman. Kita lihat satunya yang ganjil mana di sini teman-teman, di sini. Ini kan 2 nih, berarti genap nih 1. Ini satunya 1. Ini ada 2 satunya. Ini ada 1 doang nih satunya nih. Nah, berarti sisanya adalah 0 teman-teman kalau udah kita temukan yang ganjil. Nah, jadi ini adalah hasil dari penulisan tabel kebenaran yang teman-teman untuk soal kedua. Nah, jadi kita sudah mencapai akhir dari video kita teman-teman. Maafkan saya apabila ada kesalahan dan salah pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.